Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk part 2 dalam pembelajaran new normal ini masih dengan Google Classroom. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah membuat topik. Sedangkan materi yang kedua adalah membuat absensi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung kita masuk ke dalam materinya. Untuk mulai pembahasan yang pertama, kita buka Google Chrome-nya. Setelah itu kita masuk Classroom. Selanjutnya kita buat kelas baru. Kita lanjutkan. Kelas baru adalah kelas kita buat kelasnya. Kita tunggu sampai proses selesai. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat topik di kelas tersebut. Langkah yang pertama adalah klik tugas kelas, kemudian buat, kemudian klik topik. Nah, topik yang pertama adalah kita membuat ujian. Kemudian tambahkan. Kemudian topik yang kedua kita buat latihan. Kemudian tambahkan. Kemudian topik yang ketiga kita buat materi pembelajaran. Kemudian kita tambahkan. Dan topik yang terakhir kita buat absensi. Kemudian Anda tambahkan. Oke, Bapak Ibu, materi yang pertama sudah selesai. Kita membuat topik di kelas kita, yaitu absensi, materi pembelajaran, latihan, dan ujian. Kenapa kita buat topik seperti ini? Agar pembelajaran kita itu lebih rapi, tampilan di classroom kita itu lebih rapi. Kemudian materi yang kedua adalah kita akan membuat absensi, di mana absensi ini nantinya bisa kita gunakan dalam satu semester. Bisa juga kita gunakan 1 tahun untuk pembelajarannya. Nah, kita mulai. Untuk membuat absensinya, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda klik tugas kelas, kemudian Anda buat
Kemudian pilih di sini adalah materi. Judul. Di judul ini Anda isi absensi siswa. Untuk deskripsinya Anda isi di sini. Untuk deskripsinya Anda isikan silakan absen terlebih dahulu saat pertemuan dimulai. Absen akan selalu tersedia di topik absensi. Jadi, kita mengharapkan agar semua siswa kita melakukan absensi saat pertemuan per minggunya itu dimulai. Setelah itu, langkah berikutnya adalah Anda buat. Di sini Anda buat. Kemudian Anda pilih formulir. Nah, absensi kita ini nanti menggunakan Google Form. Jadi antara Google Form dengan Classroom ini saling berkaitan nantinya. Setelah itu Anda buat judulnya di sini absensi siswa. Absensi siswa SMA. Ya, karena saya mengajar di dua sekolah, ada SMA, ada SMK, maka untuk memperjelas perbedaan nanti kita buat absensi sesuai sekolahnya aja, SMA sama SMK. Oke, kita klik di sini, kita kopikan di sini supaya formnya sama nanti, absensi SMA. Nah, selanjutnya di pertanyaan ini kita isikan di sini. Jadi kita isikan yang pertama adalah semester. Karena nantinya kita buat absen ini 2 semester. Kemudian opsinya kita pilih drop down aja. Semester ganjil sama semester genap. Nah, ini wajib diisi. Selanjutnya yang kedua adalah tambahkan di sini. Yang kedua adalah tanggal pertemuan. Tapi ini kita rubah dulu menjadi tanggal. Di sini kita isikan tanggal pertemuan. Wajib diisi juga. Kemudian nama lengkap. Ini jawaban singkat. Nama lengkap wajib diisi. Selanjutnya kelas. Ini kita isikan di sini
DOM kalau kita mengajar di banyak kelas, misalnya di sini kelas uji coba, kelas sampel misalnya. Selanjutnya adalah mata pelajaran. Mata pelajaran di sini drop down. Kalau kita mengajar lebih dari 2 mata pelajaran, misalnya di sini ada misalnya prakarya 11, kemudian wajib diisi juga. Selanjutnya keterangan. Keterangan ini kita buat pilihan ganda. Opsi yang pertama adalah hadir. Opsi yang kedua di sini misalnya sakit. Opsi yang ketiga izin di sini. Kenapa dibuat hadir, sakit, izin? Karena nanti kita setting di pembelajaran, setiap kali pertemuan itu ada latihan yang harus dikerjakan oleh siswa. Kalau absen, kalau misalnya siswa itu sakit kan masih bisa absen, tapi belum tentu bisa mengerjakan tugasnya. Maka dibuat seperti ini. Atau izin, dia misalnya pergi tapi nggak sempat nantinya untuk mengerjakan tugasnya, bisa, tapi hanya bisa absen saja, ya bisa siswa kita menuliskan bahwa dia izin pada pertemuan yang pada waktu itu. Seperti itu. Setelah kita buat semua di sini, kemudian kita lihat di sini kita melakukan setting. Yang diklik ada di tombol setting ini seperti gerigi. Nah, di setting ini untuk yang umum di sini Anda checklist edit setelah mengirimkan. Anda checklist edit, berarti nanti bisa mengedit. Kemudian untuk setelan yang kedua di presentasi ini, tapi sebelumnya di sini batasi ke 1 tanggapan. Ini jangan di checklist. Mana tahu nanti ada pengeditan, masih bisa melakukan absen kembali. Kemudian di sini di presentasi di sini. Nah, untuk tampilan link ini jangan ditampilkan lagi.
supaya nanti untuk meminimalkan absen double untuk satu orang. Kemudian untuk pesan konfirmasi ini Anda isikan di sini, kita tuliskan konfirmasinya seperti ini, misalnya absensi Ananda sudah terekam, terima kasih misalnya. Kemudian jangan lupa yang terakhir di sini adalah klik simpan. Karena ini tidak akan tersimpan otomatis, maka di sini perlu dilakukan klik simpan. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik di respon. Klik di respon di sini. Ini respon, diklik. Kemudian pilih gambar spreadsheet ini, klik. Nah, ini kita isikan misalnya data absensi siswa SMA misalnya. Ini yang belakang kita hapus. Kemudian kita buat. Jadi fungsinya apa ini? Nanti setiap siswa yang melakukan absensi nantinya akan terekam di spreadsheet ini, dan ini akan tersimpan di dalam Google Drive kita. Oke, kita buat. Jadi nanti seperti ini nanti masuknya kalau ada. Nah, setiap nanti siswa absen, nanti ada semester, ada tanggal pertemuan, nama lengkapnya siapa, kelas berapa, mata pelajaran apa yang diikuti, kemudian keterangannya apakah hadir atau tidak. Ini di sini nanti. Jadi nanti terekam semua di sini. Oke. Sekarang kembali ke Google Classroom kita. Di sini absen yang kita buat ini untuk kelas apa saja. Nah, di sini. Ini untuk kelas apa saja. Kita punya banyak kelas di sini misalnya. Jadi bisa hanya membuat satu kali saja absen ini. Untuk semua kelas bisa. Seperti itu. Jadi di sini misalnya kita punya dua kelas saja misalnya, kelas uji coba sama kelas sampel misalnya. Maka kita klik di sini kelas sampel juga klik. Atau kita punya semua kelas ini, kita klik semua kelasnya. Oke. Kemudian setelah kita pilih misalnya ini, kemudian di topik ini letaknya di mana? Nah, kita kan tadi sudah membuat topik. Maka karena di sini tentang absensi, maka kita letakkan di topik absensi. Untuk siapa saja? Nah, untuk semua siswa, berarti sudah kita untuk semua siswa. Selanjutnya adalah klik posting. Jadi di sini sudah terlihat absensi yang kita buat tadi, letaknya ada di sini. Nah, bagaimana kalau kita mau misalnya sudah pertemuan, terus kemudian kita mau mendownload absen ini, karena ini kan sifatnya online. Ya tinggal kita klik file, kemudian kita download. Bentuknya apa? Microsoft Excel. Klik. Maka nanti akan terdownload data siswa ini, akan terdownload dalam komputer kita. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat semuanya. Oke.
mengenai absensi siswa sudah selesai. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.